Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT sehingga kita bisa bertemu pada sore hari ini. Gimana teman-teman kabarnya? Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang teori konsumsi dalam ekonomi mikro syariah. Konsumsi adalah merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang ketiga-tiganya merupakan saling berkait. Konsumsi berkait dengan produksi, produksi berkaitan dengan konsumsi, dan begitu juga distribusi, di mana peran salah satunya adalah untuk memperpendek gap atau jarak antara produsen dan konsumen. Baik, saudara sekalian, capaian pembelajaran yang akan dicapai adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, bekerja sama, serta dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam menganalisis perilaku konsumsi berdasarkan nilai-nilai Islam. Saudara sekalian, konsep dasar konsumsi ekonomi Islam adalah konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi adalah memiliki pengertian yang sama, cuma perbedaannya cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah syariat Islam. Kemudian saudara sekalian, pelaku konsumsi adalah orang yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, yang biasa disebut adalah konsumen. Kemudian perilaku konsumen adalah mempelajari tingkah laku konsumen untuk memilih, membeli, menggunakan produk barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Maksudnya begini itu teman-teman. Jadi misalkan siapapun orangnya ketika mempunyai atau penghasilan 1 juta misalkan, maka orang itu harus memikirkan dengan 1 juta itu untuk saya pakai biaya kebutuhan pokok, untuk biaya listrik, untuk biaya bayar wifi dan lain sebagainya, cukup enggak? Nah, disitulah perilaku yang harus kita nilai. Kemudian saudara sekalian, tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, niat mengkonsumsi adalah untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan, pengabdian pada Allah untuk memperoleh pahala. Konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang tidak boleh diabaikan seorang muslim dalam merealisasikan pengabdian hanya pada Allah. Ini sudah tertuang dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di situ Allah mengingatkan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Baik, kita lanjutkan saudara sekalian. Prinsip dasar konsumsi menurut Islam adalah pertama, prinsip keadilan, yaitu rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Nanti coba saudara sekalian buka Quran surat Al-Baqarah ayat 168, bisa dipahami dan dicari tafsirnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip kebersihan. Jadi makanan itu harus baik, tidak kotor, dan tidak menjijikan. Bahkan yang lebih baik dari itu adalah bahwa makanan atau barang yang kita konsumsi itu adalah harus ada berkahnya dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, prinsip kesederhanaan, yaitu kuantitas dan kualitas yang wajar, sehingga tercipta pola konsumsi yang baik secara individu dan sosial. Itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nanti mohon dibuka saudara sekalian. Kemudian prinsip kemurahan hati, ini berkaitan dengan peduli kepada orang lain, peduli dengan sekitar, dan termasuk juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Kemudian prinsip moralitas, yaitu membelanjakan harta dalam kebaikan dan tidak mubadir, menghindari utang, dan menjaga aset. Baik, selanjutnya kita bahas tentang nilai-nilai Islam dalam konsumsi.
Islam mengajarkan konsumsi harus seimbang dalam konsumsi. Nah, seimbang di sini adalah antara dunia dan akhirat, antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani. Coba saudara nanti buka Quran surat Al-Isra ayat 29. Kemudian nilai Islam selanjutnya adalah membelanjakan harta pada hal yang baik dan halal. Membelanjakan harta pada hal yang baik dan halal itu dalam surat Al-Maidah ayat 88 itu sudah jelas. Kemudian nilai selanjutnya adalah seorang muslim berusaha mencari kenikmatan. Ya, memang kita dibolehkan mencari kenikmatan dalam hal berkonsumsi, tapi kenikmatan itu ada batasan syariah yang harus kita pegang. Coba juga nanti saudara sekalian buka surat Yasin ayat 47. Kemudian nilai selanjutnya adalah nilai dasar yang menjadi fondasi perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu keyakinan terhadap hari kiamat. Kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama, bukan kekayaan, dan kedudukan harta adalah anugerah Allah SWT. Kemudian saudara sekalian, etika Islam dalam berkonsumsi itu ada beberapa, yaitu tauhid adalah dimana rezeki adalah berasal dari Allah, maka etika berkonsumsi bahwa kita harus berkonsumsi hanya untuk mengabdi kepada Allah SWT. Kemudian adil, di sini adil adalah apa? Keseimbangan antara dunia akhirat. Coba nanti Quran surat Al-Isra ayat 16 saudara buka lagi. Kemudian free will atau kehendak atau kemauan bebas. Betul kita bebas untuk berkemauan, bebas untuk berkehendak, tapi kebebasan kita dibatasi oleh syariat-syariat Allah yang sudah disampaikan. Kemudian amanah itu harus ada pertanggungjawaban. Boleh kita berkonsumsi tapi harus kita bisa bertanggungjawabkan. Kemudian halal sudah jelas, kita harus berkonsumsi barang-barang yang halal. Nanti coba buka surat Al-Baqarah ayat 173 ya saudara sekalian. Yang selanjutnya sederhana. Sederhana itu ya tidak hidup mewah, tidak bermewah-mewahan, dan tidak berlebih-lebihan. Quran surat Al-Maidah ayat 87. Kemudian membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas yang secukupnya. Nggak usah berlebihan, cukup saja sudah baik. Kemudian saudara sekalian, ini apa? Nah, hal-hal yang mempengaruhi konsumsi adalah yang pertama selera. Tentu saja selera seseorang berbeda, selera orang satu, orang dua berbeda, maka itu sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Selera ya yang pertama. Yang kedua faktor sosial. Faktor sosial juga akan sangat mempengaruhi. Di situ ada pendidikannya, pekerjaannya apa, umurnya berapa, dan keadaan keluarganya bagaimana. Itu sangat berpengaruh terhadap orang-orang untuk melakukan konsumsi. Kemudian kekayaan juga sangat berpengaruh dalam mempengaruhi orang untuk berkonsumsi, dan memang betul sekali di sekitaran kita sudah terbukti. Kemudian keuntungan dan kerugian kapital, ini sudah sekalian berkaitan dengan apa? Investasi, berkaitan dengan untung rugi dalam melakukan investasi. Kemudian tingkat bunga juga sangat berpengaruh untuk melakukan konsumsi. Ketika tingkat bunga rendah, orang-orang akan cenderung untuk meninggalkan menarik tabungannya. Ketika tingkat bunga tinggi, maka orang akan menabung. Kemudian tingkat harga, jelas ya, semakin harga rendah orang akan banyak konsumsi. Kemudian ketika harga tinggi, maka orang akan meninggalkannya. Baik saudara sekalian, yang terakhir saudara sekalian, ini ada kesimpulan dari pembahasan kita pada sore hari ini. Yang pertama, tujuan konsumsi adalah ibadah. Konsumsi dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan sekedar memenuhi kebutuhan duniawi atau mengejar kepuasan materi. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Islam menekankan prinsip keseimbangan antara kebutuhan rohani dan jasmani, serta antara konsumsi dan produksi. Yang ketiga, halal dan thayyib.
Konsumsi hanya diperbolehkan terhadap barang dan jasa yang halal, dibenarkan syariat dan thayyib atau baik dan sehat. Kesimpulannya keempat, menolak israf dan tabdzir. Islam melarang sifat boros dan pemborosan dalam konsumsi. Menghambur-hamburkan harta dianggap perbuatan yang dibenci Allah dan ciri orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian pertanggungjawaban di akhirat. Segala bentuk konsumsi akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Seorang muslim harus memastikan bahwa konsumsinya tidak menyebabkan kemudaratan bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Kemudian prioritas terhadap kebutuhan pokok dan kemasyarakatan umum. Konsumsi sebaiknya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Baik, demikian saudara sekalian, selanjutnya yang terakhir kalinya kami mohon saudara sekalian untuk membentuk 3 kelompok, dan tiap-tiap kelompok untuk mendiskusikan satu pertanyaan di bawah ini. Itu ya, coba dipahami pertanyaannya. Nanti insya Allah kalau Allah memberikan izin, kita akan bertemu pekan depan untuk membahas masalah ini, 3 masalah ini yang masing-masing kelompok untuk menyajikannya. Baik, terima kasih saudara sekalian. Demikian kuliah kita hari ini. Tetap semangat, insya Allah ketemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.